Saudara, pemerintah menyebut kerusuhan dalam aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di sejumlah daerah direncanakan dan terorganisir. Sementara polisi masih menyelidiki pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kerusuhan dan berjanji akan mengungkap secara transparan. Aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung kerusuhan di sejumlah daerah. Dituding pemerintah ada yang menggerakkan. Aparat Polda Sumatera Utara menangkap Ketua Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Kami Medan, Khairi Amri, dan 2 anggotanya. Polisi menduga mereka menyerukan ujaran kebencian serta mengajak perusakan dan penjarahan dalam unjuk rasa di Medan. Untuk melakukan penjarahan, kebetulan di dalam grup itu menamakan dirinya Grup Kami Medan. Sedang pendalaman dan kita sudah lakukan penangkapan. Ada berapa orang yang diamankan, Jenderal? Sampai saat ini ada 3 orang. Ada yang sudah dibawa ke Jakarta, Pak? Rencana akan kami serahkan ke Jakarta. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD bahkan menyatakan aksi demonstrasi dan kerusuhan itu direncanakan dan terorganisir. Hal itu tergambar dari kesamaan pola rusuh di seluruh daerah. Pastilah by design. Sekurang-kurangnya terorganisir seperti itu kan by design karena polanya sama. Ada demo besar lalu ada sekelompok orang yang bikin coret-coretan itu. Bikin coret-coretan, membakar, lempar gitu. Di semua kota polanya sama. Berarti ada satu desain yang terorganisir di luar kegiatan demo-demo. Terkait dugaan adanya autor intelektual dalam aksi unjuk rasa UU Cipta Kerja, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menegaskan, jika terbukti maka pasti akan diproses hukum. Semuanya itu kan harus ada alat bukti, ya. Kemudian juga kita harus mengumpulkan barang bukti, ya. Dan semuanya kita melakukan penyelidikan. Seandainya ditemukan, ya kita proses, ya. Yang nunggangi kita proses kalau kita temukan. Ya. Pak, untuk demo sangat. Pengamat intelijen Ridwan Habib mendorong polisi untuk mengungkap dengan jelas siapa pihak yang menunggangi aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung rusuh. Ya, itulah yang tahun lalu juga disampaikan yang sama oleh teman-teman di kepolisian. Dan faktanya kan kemudian pengadilannya tidak semua terbuka, artinya ada yang prosesnya tidak sampai ke pengadilan. Nah, kalau kemudian mereka mau terbuka, artinya polisi membuka prosesnya. Saya kira bagus ya. Diungkap saja secara terang benerang bahwa siapa yang melakukan pendanaan itu. Karena Aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja berlangsung sejak Selasa hingga Kamis lalu. Di sejumlah wilayah, demo yang berlangsung kondusif akhirnya berujung rusuh. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pemerintah menyebut aksi massa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung anarkistis di sejumlah daerah terorganisir dan didalangi oleh aktor. Siapakah dalang yang dimaksud? Benarkah ditunggangi? Kita bahas bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Dodi Gahral Adian, kemudian deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Kami, Refli Harun, dan juga peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Hermawan Sulistyo yang juga merupakan guru besar di Universitas Bhayangkara. Selamat malam Bapak dengan Aiman Kompas TV. Malam. Iya, saya ke Prof Kiki, boleh langsung ke Prof Kiki. Prof Kiki, betul kemudian ini indikasinya kuat, terorganisir, ada dalangnya, di semua daerah polanya sama? Ya, kalau tidak terorganisir ya nggak mungkin ada ribuan orang bisa turun bareng-bareng gitu kan. Nah, kenapa? Sebetulnya nggak sulit melacak itu melalui digital forensik. Nah, kalau digital forensik akan ketahuan dari awal siapa menghubungi siapa, lalu menghubungi siapa lagi, tetapi sekedar kontak telekomunikasi itu tidak menunjukkan substance bahwa dia mengorganisir. Nah, kecuali ada jelas di dalam isinya, di dalam kontennya. Ya, nah itu di dalam kontennya. Konten itu pun belum tentu orang memaki-maki lalu mengajak itu sebenarnya akan jalan. Tetapi ini setidaknya sudah menjadi indikasi awal bahwa oh ada jaringan ini. Kalau kita lihat kemudian
saya melihat ada 6 klaster ini. Yang klaster nomor 6 adalah orang yang ikut-ikutan. Tunggu sebentar, 6 klaster apa ini? Klaster yang pendemo-pendemo ini. Oke, jadi pendemo ada dibagi 6 kelompok. Silakan, Prof. Gigi. Ya, yang kelompok pertama ke-6 itu orang yang hanya ikut-ikutan, Ya. diajak, seneng, excitement, akan ada kekerasan gitu. Itu biasa. Kalau kita tahu karakter anak-anak dari SMA yang terbiasa dalam lingkungan tawuran, lalu waktu kuliah itu ada demo-demo biasa, waktu 98 puncaknya, tapi ini satu generasi yang tidak ikut waktu 98. Ya, Jadi oke. tetap saja ada karakter itu. Lalu Tim yang Hore lah ini ya, tim Hore. Iya, tim Hore. Oke, Nah, kelompok kedua? Biasanya korbannya yang ini nih. Gitu. Yang kedua, yang ngajak-ngajak temannya, kelompok biasanya sekitar 5 orang cukup. Yuk kita ke sana yuk, ikut gitu. Setengah ada kepentingan, setengah ada pengetahuan sedikit lah gitu. Lalu klaster ketiga, mereka yang mengajak ini tapi bawa sesuatu. Nah, dari yang ketangkep itu kan ngaku dia. Ada yang dikasih 150 Ya. dari total 350, sisanya 200 kalau setelah selesai. Tapi ada juga yang 50.000 khusus untuk nimpuk. Jadi kalau ngelempar dibayar 50.000 gitu. Dan itu janjinya itu dibayar di belakang. Begitu ketangkep, ya mereka bingung, mereka nggak tahu ininya. Nggak dapat uangnya, nggak dikasih. Ya. Oke. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, itu mereka yang punya konsep dan regional. Jadi misalnya pada kasus yang terjadi di Jogja, terjadi di Medan, itu klaster di regional yang punya kemampuan lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, yang di atasnya itu sudah konseptor, tetapi biasanya kepentingannya masih beragam. Kalau kita lihat latar belakang mereka, rumahnya semewah apa, sebagus atau apa, semiskin apa gitu. Nah, ini klaster yang kelima. Nah, di puncaknya ini yang danain dan yang menjadi konseptor untuk lanjutannya. Kalau kita lihat misalnya ada statement yang besok tanggal 13 kita ramekan, tanggal 14-nya Jokowi turun. Nah, itu di klaster paling atas ini. Biasanya penyelidikan itu terputus dari 3 ke 4. Sehingga kita lihat yang nonton di TV, kita nonton di TV, ada prajurit satu yang ketangkap, ngelempar molotov segala macam, menimbulkan 2 persepsi. Persepsi pertama, TNI terlibat, padahal saya nggak yakin kalau cuma prajurit satu mah dikasih, pengalaman kita dikasih 500.000, dia juga ngelempar, dia turun, dia tidak tahu bahwa di atas ada drone yang bisa motret dia, dari jauh ada banyak kamera, kemudian ada banyak jejak digital yang bisa dicari untuk nunjuk dia gitu. Nah, itu di sisi yang lain ada persepsi bahwa ini korban, ini nggak mungkin lah. TNI. Iya, Prof. Gigi, sebelum ke sana saya ingin tanya Prof. Gigi, mahasiswa buruh yang murni untuk menyuarakan posisinya di nomor berapa? Kenapa? Nah, ini kan yang demo-demo turun segala macam kayak gitu. Klaster ini beririsan dengan kelompok-kelompok ideologis, yang lebih ideologis, yang bertarung untuk partai, bertarung untuk perjuangan buruh segala macam gitu. Itu di sisi sebelah, dia tidak bisa kita kelompokkan dalam hal ini. 6 klaster ini adalah 6 klaster yang tim Hore plus 6 klaster yang membuat rusuh. Anda mengatakan itu di luar dari mahasiswa dan buruh? Iya, itu di luar mahasiswa
buruh sebagian ada yang terkontaminasi seperti ini. Oke, baik. Tetapi kalau mahasiswa, Ya. sayangnya tidak memberi garis batas yang jelas seperti dulu dilakukan pakai tali rafia atau apa untuk memisahkan kelompoknya dari perusuh-perusuh itu. Baik. Jadi mahasiswa dan Ya. buruh tadi Anda tegas mengatakan di luar 6 klaster ini yang memang membuat rusuh. 6 klaster ini mulai dari yang kemudian polos sampai kemudian yang memang terorganisir. Saya ingin tanya, baru saja informasi yang kita dapatkan dan kita dengar, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia di Medan, Sumatera Utara, salah satu pimpinannya ditangkap terkait dengan kerusuhan demo. Klaster yang mana menurut Anda? Ya kan saya belum tahu data yang ada ya, tapi pasti itu dari jejak digital forensik. Dari jejak digital, kalau nggak mungkin polisi berani nangkep karena nuansa politisnya sangat tinggi gitu. Tapi kok kotor banget, kok kami kemudian tiba-tiba gerakan moral, tiba-tiba ikut rusuh? Moral kan menurut siapa gitu kan? Kalau menurut pelakunya di gerakan moral, kayak kita dulu, mahasiswa dulu kan, oh kami gerakan moral, tapi kita nimpuk-nimpuk juga kok gitu. Nggak ada masalah kalau itu menurut saya. Jadi, ini sebuah gerakan politik gitu aja. Jadi siapapun yang dicurigai mungkin dari partai politik sampai Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Anda mengatakan bahwa patut dicurigai kalau memang ada jejak digitalnya. Jadi semuanya dari oposisi maksudnya? Kenapa? Semuanya dari oposisi yang patut dicurigai? Ya, dalam sebuah commotion, apalagi sampai ada kekerasan di dalam kerusuhan seperti ini, itu nggak bisa single factor is always suspect. Jadi tidak mungkin kita menggunakan ala argumen satu faktor saja. Di dalamnya ada faktor ekonomi, ada faktor ideologis, ada faktor kekerabatan, ada faktor uang, segala macam. Dan kelompoknya pun pada kasus seperti ini sangat beragam. Ini beda dengan tahun 98, beda dengan tahun 66, beda dengan tahun 74 gitu. Jadi kalau Anda mengatakan kok kami kemudian diduga ini masih diduga karena masih kemudian dalam proses hukum. Ini bukan kaitan ke oposisi tapi yang bersangkutan pribadi atau ada kaitan dengan organisasi? Iya, kalau untuk saya kan aneh. Satu kelompok memang semua ada di seberang pemerintah atau tepatnya rezim pemerintahannya Jokowi gitu. Tetapi kalau kita lihat orang-orangnya kan ada Gatot. Sejak kapan Gatot berhubungan dengan Din Samsudin? Sejak kapan kepentingan Din Samsudin bersentuhan dengan kepentingan Refli Harun? Sejak kapan Refli Harun berkepentingan? Ini kan apa artinya, Prof. Gigi? Apa artinya? Sangat fragmented gitu. Sangat fragmented. Lalu maksudnya? Sangat terbelah-belah, sangat terpilah gitu. Apa yang bisa terjemahkan dari situ? Anda mengatakan apa yang bisa terjemahkan dari situ? Ya, terjemahannya adalah kan ada orang yang kecewa, kelompok. Ada orang yang vying for power. Memang kecewa nggak kecewa, dia bertarung aja untuk kekuasaan gitu. Ada orang yang kelompok-kelompok yang sekedar mendapatkan uang kayak gitu. Dan seterusnya. Ini bercampur baur dan pasti ada common denominator-nya. Common denominator-nya itu adalah sosoknya Jokowi. Nah, yang sosoknya Jokowi ini kemudian kesepakatan itu sulit dibangun. Apakah kemudian menggunakan isu moralitas kekuasaan bagi Jokowi untuk melengsarkan Jokowi? Apakah menggunakan isu kepartaian karena Jokowi lahir dari PDIP gitu? Apakah menggunakan isu semata-mata pertarungan kekuasaan seperti isu PKI? Apakah menggunakan isu agama? Jadi Anda mengatakan begini, kami itu terbentuk karena kepentingan kelompok-kelompok yang ingin kemudian berseberangan dengan Jokowi dalam kepentingan apapun. Mulai dari agama, ideologi, kepentingan ekonomi, sampai kepentingan politik. Iyalah pasti. Kita akan segera kembali. Saya akan minta konfirmasi dari Bung Refli Harun terkait dengan apa yang kemudian saya dapatkan dari Prof. Kiki. Sesaat lagi saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.